Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti, mendengarkan firman-Mu dengan penjelasan-penjelasannya. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kami bisa melakukan. Tuhan, kami siap mendengarkan, berkatilah yang menyampaikan, yang mendengar, dan yang akan mendengar dari kami, supaya kami semua diberkati dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, khotbah saya pada saat ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dengan saya beri judul Dewasalah dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca dan saya bacakan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak kenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, siapapun yang membaca ayat-ayat ini pastilah menangkap pemahaman yang sama, yaitu bahwa dalam bagian ini Rasul Petrus menasihati pembacanya supaya waspada, ya, supaya waspada. Itu ayat 17b. Dan juga supaya bertumbuh 18a. Alasannya adalah karena pembaca telah mengetahui hal-hal yang telah tertulis dalam ayat-ayat sebelumnya, itu ayat 17a. Dan mereka sudah mengerti semua. Serta akibat dari mengikuti nasihat itu adalah nama Tuhan dimuliakan. Jadi sudah mengerti pengajaran, dan kalau mengikuti pengajaran itu nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu waspada dan bertumbuhlah. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kita akan lakukan adalah nasihat itu juga berlaku bagi kita. Tadi kan nasihat untuk pembaca 2 Petrus, tapi nasihat itu juga berlaku bagi kita. Secara singkat, firman Tuhan lewat Rasul Petrus menasihati kita supaya kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dalam hal ini, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang pertama nasihatnya adalah ini. Nanti ya, ini pertanyaan dulu. Mengapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani? Nah, ini pertanyaannya. Saudaraku, pasal 1, kalau kita membaca semuanya 2 Petrus itu, pasal 1 itu menjelaskan hubungan antara orang percaya dengan firman. Kemudian pasal 2, orang percaya hubungannya dengan penyesat-penyesat. Bagaimana harus berlawanan ya hubungannya ya. Kemudian pasal 3 menjelaskan hubungan orang percaya dengan pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Nah, itu pasal 3 itu. Nah, saudaraku, secara khusus nasihat ini berhubungan dengan pembaca yang sudah tahu. Tahu pengajaran apa? Pengajaran mengenai kedatangan Tuhan. Kedatangannya masih dalam pengharapan, belum, masih pengharapan. Tapi pengharapan itu pasti ya. Itu nubuatan dan nubuatan Tuhan itu pasti. Nah, pengajaran mengenai hal ini diajarkan juga oleh Paulus. Cuma ada orang-orang yang memutarbalikkan pengajaran Paulus. Ini oleh karena itu nasihatnya nanti kan waspadalah begitu ya. Nah, belum dipenuhinya nubuatan itu artinya belum kedatangan Tuhan Yesus belum datang itu maksud Tuhan adalah supaya semua orang bertobat itu. Nah, sekarang menasihati berhubungan dengan sudah tahu Yesus mau datang, sudah tahu pengajaran nabi-nabi lewat rasul-rasul, kemudian Rasul Petrus memberi nasihat. Nasihat yang pertama adalah waspadalah, waspada. Perhatikan di sini saudaraku, pendekatan Rasul Paulus, Rasul Petrus maaf, menasihati para pembacanya dimulai dengan kata-kata yang enak didengar. Saudara-saudara yang kekasih. Bayangkan ini Rasul Petrus dengan pembacanya mengatakan itu saudara-saudara. Dia tidak merasa tinggi Rasul Petrus lalu memberi nasihat seperti orang yang bijaksana sekali lalu benar. Tidak seperti itu, tapi sesama saudara. Luar biasa Rasul Petrus merendahkan dirinya. Jadi ramah sekali nasihatnya saudara-saudara ya, yang kekasih, tambah yang kekasih lagi ya. Jadi hubungan Petrus dengan pembacanya itu seperti saudara. Jadi tidak ada gap itu seperti itu. Kemudian ingat ayat 1 dan 2 itu sebenarnya ingat perkataan nabi-nabi lewat rasul-rasul. Itu ayat 1 dan 2. Kemudian jangan lupa Tuhan menepati janji-janjinya itu sebelum menasihatinya diberi dasar dulu bahwa kata-kata Nabi lewat Rasul-Rasul itu perlu diingat. Dan jangan lupa bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Lalu juga ayat 14, usahakanlah hidup tidak bercacat. Dan 17, waspadalah, jaga dirimu dan saling menjaga dirilah. Seperti itu nasihatnya. Nah, jangan terseret dalam penyesatan orang-orang yang tak kenal hukum, yang tidak punya aturan. Bisa menyeret orang percaya ke dalam hal-hal sehingga kehilangan pegangan imannya. Jangan kehilangan pegangan yang teguh. Mereka sudah pegang teguh, sudah tahu ajarannya, sudah tahu bahwa Yesus akan datang, mempunyai pengharapan yang luar biasa. Nah, keyakinan seperti itu jangan hilang, pegang yang teguh seperti itu. Keyakinan teguh perlu dipelihara, saudara. Karena keyakinan yang teguh kalau tidak dipelihara karena ada sesuatu hal bisa saja tidak teguh menjadi berkurang imannya. Oleh karena itu perlu dipelihara. Penerapannya bagaimana? Bagaimana kita menerapkan nasihat ini? Nasihat waspada ini. Yang pertama, punyalah persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Saudara tidak bisa hidup sendiri, maaf. Kita itu hidup tergantung orang lain. Soal makan saja misalnya, Bapak masak apa? Super mie, dari mana itu tepungnya? Wah, dari mana-mana. Atau import mungkin dari negara yang sedang perang ini ya. Ya, dari sana gandumnya. Lalu dimasak bumbunya dari Lomboknya dari mana? Dari Indonesia ya, dari berbagai-bagai tempat. Lalu jadi itu baru makan saja saudara. Minyaknya dari mana? Saudara masak nanti juga minyaknya dari mana itu? Saudara pakai kompor apa? Beli dari mana? Made in mana? Buatan mana itu? Jadi kita tidak bisa hidup sendiri dalam hal jasmani saja itu, tapi secara rohani kita juga bergantung kepada saudara-saudara kita seiman yang lain bersama-sama. Jadi saudara,
punya persekutuanlah dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saudara yang dapat dipercaya dalam saling membagi beban. Salah satu di antara saudara-saudara seiman, mungkin ada di antara mereka yang kalau saudara mempunyai beban bisa saling share satu dengan yang lain yang dapat dipercaya ya. Jangan nanti saudara persoalan disebar kemana-mana. Jadi carilah orang yang seperti ini, yang seiman, yang dapat dipercaya untuk saudara menumpahkan mungkin unek-unek saudara dalam kehidupan saudara sehingga saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Waspadalah, itu caranya. Waspada itu seperti itu. Nasihat yang kedua adalah bertumbuhlah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya itu karena kasih karunia, bukan? Orang percaya itu hidupnya dimulai dengan kasih karunia. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karunia Allah kepada kita, ada jalan keselamatan. Tapi itu karena kasih karunia. Mengapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan sendiri karena kita orang berdosa. Tidak mungkin bisa bersekutu dengan Tuhan. Lalu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, mengasihi dunia ini, semua orang di dunia ini, mengutus anaknya Yesus Kristus. Jadi kita percaya karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian gratis kepada orang yang tidak layak diberi. Saudara dan saya tidak layak masuk surga, tetapi karena belas kasihan kasih karunia Yesus dan kasih karunia Allah, saudara bisa diselamatkan. Oleh karena itu diminta bertumbuh, dinasihati supaya terus hidup dalam kasih karunia. Saudara diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi saudara bisa hidup ini juga karena kasih karunia. Saudara dapat bernafas, saudara dapat menghirup udara, saudara dapat melihat matahari. Semua ini dari Tuhan, kasih karunia gratis untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, supaya saudara terus hidup dalam kasih karunia, sadar maksudnya, sadar bahwa hidup saudara itu karena kasih karunia. Ya, semakin lama menjadi orang percaya itu semakin sadar bahwa hidup kita itu semata-mata karena kasih karunia. Semakin merasa tidak layak sebenarnya. Jadi semakin kita tahu bisa hidup ini, oh ini luar biasa. Saya bisa hidup ini karena kasih karunia Allah. Kalau tidak ada Allah yang mengasihi, selesai hidup saya. Saudara mesti sadar seperti itu. Sehingga hidup saudara penuh dengan syukur. Bertumbuh. Memang pertama-tama memang saudara percaya karena kasih karunia Yesus Kristus mati untuk saudara. Saudara percaya Tuhan sebagai penyelamat. Tapi harus berkembang juga, Bang. Tuhan sebagai hal yang lain, Tuhan Yesus sebagai pemelihara misalnya. Saudara dapat hidup, makan, minum, itu semua kasih karunia Allah. Allah pemelihara. Mungkin saudara pernah sakit dan oleh karena itu saudara berdoa lalu disembuhkan. Jadi jangan sampai kita melakukan pekerjaan kita atau menyelesaikan masalah merasa saya bisa menyelesaikan. Jangan seperti itu. Makin lama makin sadar bahwa semuanya itu karena kasih karunia Allah. Itu namanya bertumbuh. Jadi percaya Yesus sebagai juru selamat, kemudian tambah lagi Yesus sebagai pemelihara hidup kita, Yesus sebagai dokter, Yesus sebagai bankir yang perlu, kalau kita perlu duit minta dia. Jangan merasa saya luar biasa kerja sendiri bisa dapat duit. Jangan seperti itu.
itu semata-mata karena kasih karunia saudara diberi kemampuan untuk bekerja sehingga menghasilkan duit, katakanlah seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pengenalan dalam juru selamat dan Tuhan Yesus Kristus, tentu saja pengenalan adalah salah satu kunci dari surat 2 Petrus itu isinya pengenalan. Contohnya ini misalnya kenal dalam arti memiliki pengalaman bersekutu dengan Tuhan. Yang dinamakan kenal itu pengalaman. Jadi saudara berpengalaman dengan Tuhan. Kalau saudara berdoa itu ngomong dengan Tuhan, nah itu yang dimaksud ya. Tuhan ngomong dengan saudara, lalu saudara jawab, itu persekutuan, pengalaman. Saya harap saudara punya iman seperti itu, bahwa saya sedang omong-omong dengan Tuhan. Saya sedang berdoa, sedang dengar-dengar apa yang dikatakan Tuhan. Nah, itu pengalaman seperti itu. Itu namanya kenal. Nah, 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2, 1 Petrus ini ya, didoakan supaya saudara atau pembaca itu dilimpahi pengenalan. Supaya berlimpah-limpah pengenalannya. Dan itu diberikan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya. Lalu dikatakan bahwa itu sebenarnya telah dianugerahi pengenalan. Jadi saudara telah kenal Tuhan Yesus, berpengalaman, diselamatkan, itu telah terjadi dan diminta bertumbuh, makanya seperti itu. Kemudian giat dan berhasil adalah pengenalan, artinya saudara kenal sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, intim sama Tuhan, semakin hari semakin intim sama dengan Tuhan. Dan 20 pasal 2, pengenalan akan Tuhan Yesus lepas dari kecemaran. Kalau saudara kenal, berpengalaman dengan Tuhan Yesus, ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus, dengar-dengar apa yang dikatakan Tuhan, maka saudara lepas dari kecemaran. Hidup saudara menjadi kudus. Tapi kalau tidak, memang fatal akibatnya. Nah, saudaraku sekalian, lalu ayat 18 ini baru dikatakan nasihat yang terakhirnya itu untuk terus bertumbuh. Tidak ada batasnya, kita ini terus bertumbuh dalam pengenalan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, mulainya kenal Yesus sebagai juru selamat, kemudian kenal Yesus sebagai pemelihara, kemudian setiap bidang hidup kita nomor satu Tuhan Yesus. Lama-lama seperti itu terus bertumbuh. Nah, juru selamat dan Tuhan tentu saja tidak terpisahkan, karena yang bisa menyelamatkan adalah tukang menyelam. Juru itu tukang ya, tukang menyelamatkan, dan tukang menyelamatkan itu yang bisa adalah Tuhan Yesus itu. Nah, saudaraku, juru selamat dan Tuhan tak terpisahkan. Percaya kepada Tuhan Yesus juru selamat itu juga percaya Yesus sebagai Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Mengenal berpengalaman Yesus sebagai Tuhan, tidak ada yang instan. Nah, ini penting. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan Yesus semakin hari semakin kenal lebih baik, itu tidak instan. Sekali kenal terlalu dewasa secara rohani, tidak. Memang mungkin saudara pernah punya pengalaman spektakuler, misalnya sakit kanker disembuhkan, luar biasa, puji Tuhan. Tapi itu belum selesai saudara bertumbuh, masih bertumbuh lagi. Itu artinya saudara kenal Yesus sebagai penyembuh kanker. Tapi lebih dari itu, Yesus itu lebih penyembuh dari segala apa saja. Yesus bisa melakukan apa saja. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlu mengalami Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan itu perlu waktu. Tidak instan langsung dewasa. Itu perlu waktu. Tapi memang perlu waktu, namun bukan waktu jaminan ya. Kalau waktunya sudah lama jadi orang Kristen, itu pasti dewasa. Tidak. Ada orang yang 10 tahun jadi orang Kristen masih saja
menggerutu terus-menerus. Ini kan tidak bertumbuh namanya ya. Tapi ada orang yang 2 tahun jadi orang Kristen, semangatnya luar biasa, hidupnya penuh ucapan syukur dan menerima apa saja yang dikaruniakan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat orang lain. Jadi perlu waktu, tapi waktu itu bukan jaminannya. Jaminannya ya saudara baca firman, dengar-dengaran firman Tuhan, dan saudara menjawab, meresponi, melakukan itu yang namanya bersekutu mengenal Tuhan. Pengenalan harus, itu ada P-nya maaf, harus berkualitas. Jadi adanya komunikasi antara kita dengan Tuhan yang intim. Nah ini pasti perlu iman ya. Pada waktu saudara baca firman Tuhan itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Saudara harus yakin itu. Lalu saudara berdoa, menjawab, meresponi firman itu. Itu intim kalau demikian. Tapi dengan iman bahwa saya sedang berhubungan dengan Tuhan. Lagi-lagi ini proses. Proses. Tidak instan. Lalu juga ini perlu latihan. Nah, latihannya ya itu kalau dengar firman Tuhan coba lakukan yang enteng-enteng dulu mungkin yang saudara tahu. Lama-lama perintah yang berat itu saudara bisa melakukan. Nah, saya beri contoh ini anak saya, maaf. Anak saya itu sudah bekerja sebagai guru di sekolah Kristen internasional di Jakarta, gajinya tinggi itu. Tapi dia kepengen sekolah lagi. Lalu dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri baru mendaftarkan sekolah. Jadi bukan mendaftar sekolah dulu baru mengundurkan diri, nanti kalau diterima baru mundur, kalau tidak diterima terus, tidak seperti itu. Dia latihan iman ini ya, dia keluar dari pekerjaannya melamar, dia percaya bahwa akan diterima itu. Dan itu betul saudara, diterima, akan dapat beasiswa penuh. Nah ini contoh latihan beriman ya. Jadi percaya, kemudian lakukan seperti itu. Nah saudara bisa melakukan itu berbagai-bagai macam masalah. Kita tidak tahu masalah saudara, tetapi coba latihan beriman sehingga saudara bertumbuh semakin hari semakin kenal dengan Tuhan. Seperti bapak atau orang tua saudara itu, jika bertemu Tuhan itu gampang kalau sudah dewasa secara rohani atau bertumbuh. Jadi harus sensitif ya. Oh ini firman Tuhan untuk saya hari ini, saya tidak boleh ini. Oke, ikuti. Sensitiflah terhadap firman Tuhan, terhadap kata-kata Tuhan. Sensitif. Ini tidak boleh, ini boleh. Itu lakukan. Itulah cara bertumbuh. Jadi penerapan kita jelas tidak ada jalan lain adalah renungan pribadi. Baca firman Tuhan sendiri. Jangan, ya boleh ya baca renungan harian, baca renungan dari saya setiap pagi mengadakan renungan juga. Dengar dari situ video dari YouTube itu bisa juga. Tapi ingat yang direnungkan firman Tuhan itu ya penjelasannya itu nomor 2, tapi ayat-ayat firman Tuhan itulah yang saudara renung-renungkannya. Kemudian belajar sendiri firman Tuhan. Nah memang belajar kelompok itu bagus, saudara sekolah minggu kalau ada sekolah minggu kelas dewasa ya ada ya, atau kalau tidak ada ya ada PA pemahaman Alkitab, apapun namanya di gereja Bapak Ibu Saudara ada namanya apa KPW atau kelompok tumbuh bersama atau kelompok doa dan selanjutnya. Lalu memang harus melakukan penerapan pribadi. Lalu hasilnya itu Tuhan dimuliakan. Artinya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Saudara bertumbuh,
intim dengan Tuhan, dan hasilnya melalui saudara dan saya, Allah dimuliakan. Ini luar biasa. Allah itu memang maha mulia. Tidak usah melalui saudara, ia sudah maha mulia. Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan itu maha mulia. Tetapi kemuliaannya itu pernah terlihat dalam pengalaman Israel. Ya, orang Israel mendirikan tabernakel, kemuliaan Tuhan muncul. Salomo menabiskan bait suci, kemuliaan Allah muncul terlihat dengan nyata. Dalam ciptaannya juga kemuliaan Allah nyata. Kalau saudara melihat bintang-bintang pada waktu malam, pada waktu saudara melihat kehebatan alam semesta ini, Tuhan maha mulia. Namun dia menginginkan kemuliaannya itu terlihat lewat kita yang waspada dan bertumbuh. Bukankah ini kehormatan bagi kita? Allah dimuliakan lewat kita. Orang melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memuji Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah, itu bukankah luar biasa? Ya, luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, Anda, karena saudara telah mengetahui firman-Nya yang benar, kita menghadapi ajaran-ajaran yang aneh-aneh, kita tahu. Oleh sebab itu, waspada terhadap ajaran-ajaran itu, dan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan dulu, sekarang, yang akan datang bahkan, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur, Tuhan, kemuliaan-Mu ingin terlihat di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kehormatan yang luar biasa. Tuhan menghidupkan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus, tolonglah kami bisa menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman-Nya dan telah mendengar penjelasannya. Mari kita melakukan aktivitas kita dengan kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaannya dalam hidup kita oleh Roh Kudus, terus bersama-sama saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.